Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, sahabat saya Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bu Profesor Farida Patitini, kemudian seluruh sivitas akademika, khususnya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para narasumber. Mari kita bersyukur kehadirat Allah, kita pada saat ini bisa dipertemukan dalam sebuah acara seminar yang dirangkaikan dengan peringatan Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pertama, saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-69. Mudah-mudahan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tetap melanjutkan khidmahnya kepada bangsa dan negara dengan mencetak kader-kader yang terdidik di bidang hukum. Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Hukumnya, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pendidik dan penegak hukum. Dari Universitas Hasanuddin ini lahir nama-nama besar, misalnya seperti Baharudin Lopa, ada Harifin Tumpa, Ketua Mahkamah Agung. Baharudin Lopa itu Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung. Kemudian ada dua Menteri Kehakiman dari Universitas Hasanuddin, namanya Bapak Hamid Awaludin dan Andi Matalata. Kemudian ada Laude M. Syarif yang aktif di penegakan hukum di KPK. Jadi kiprah Universitas Hasanuddin bagi bangsa dan negara ini sudah cukup kuat, sehingga perlu melakukan refleksi diri dalam rangka Dies Natalis ke-69 ini, sehingga kedepannya sekurang-kurangnya tidak kehilangan arah, agar tetap menjadi fakultas hukum yang penuh dedikatif bagi perjuangan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Seminar pada kali ini mengambil tema mengukuhkan pendidikan tinggi hukum untuk mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan di era normal baru. Saudara, topik ini menarik dan penting kalau Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ingin melakukan refleksi diri agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Mengapa? Karena di sini ditekankan istilah mengukuhkan pendidikan tinggi hukum, bukan pengajaran. Ini penting, beda pendidikan dan pengajaran itu. Oleh karena pendidikan dan pengajaran itu beda, maka dulu para perumus amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu mengubah term, mengubah frasa yang dulunya di Undang-Undang Dasar disebut pengajaran, sekarang ini diubah menjadi pendidikan. Dulu kan bunyinya Undang-Undang Dasar kita pasal 31 itu menyatakan bahwa pemerintah memajukan pengajaran nasional. Nah, sekarang diubah kata pengajaran itu menjadi pendidikan karena beda. Apa bedanya? Pengajaran itu sangat teknikal. Orang tahu caranya menemukan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu sesuai dengan paradigma yang dipakai. Lebih menekankan pada ilmu. Itu pengajaran. Tapi kalau pendidikan menekankan pada ilmu dan menekankan pada moral. Kalau pengajaran itu teknikal, ijazah. Anda udah belajar di S1 nih, ijazahnya S1 ahli, S1 dibilang menghukum keahliannya sekian, kalau S2 sekian, kalau S3 sekian. Ukuran ilmunya itu, kemampuan teknikalnya itu ini. Kalau pengajaran. Sehingga dia ahli, membolak-bolak apa saja bisa kalau hanya pengajaran. Kalau dalam hukum terutama, saya sering mengatakan begini, ketika saya jadi hakim, kalau menghadapi satu kasus, saya bisa katakan,
orang A dan B berperkara. Saya bisa katakan A yang benar. Saya gunakan pasal ini, undang-undang nomor sekian tahun sekian. Tapi saya juga bisa katakan B yang benar. Saya gunakan pasal ini, undang-undang nomor sekian tahun sekian. Bisa. Karena saya sudah ikut pengajaran secara lengkap di bidang hukum. Dengan demikian, kalau hanya pengajaran itu orang bisa membolak-balik mencari dalil untuk membenarkan apa yang diinginkan. Oleh sebab itu, meskipun sama-sama doktor di bidang hukum, kalau pilihan paradigmanya berbeda, maka antara seorang doktor ilmu hukum dan seorang doktor lain berbeda. Kata pengacaranya, begini yang benar. Kata jaksanya, begini yang benar. Sama-sama harus doktor. Ilmunya kan sama, objeknya sama, pelakunya sama. Hakim bisa memilih. Nah, kalau hakimnya hanya punya pengajaran tapi tidak berpendidikan, bisa saja nanti, oh, ini kan sama-sama benar. Saya ambil yang ini aja yang benar, tapi dia bayar berapa kepada saya. Kalau kamu tidak mau bayar, saya pakai ini, nggak ada dalilnya kok. Dan putusan hakim itu mengikat. Pun jaksa membuat dakwaan juga boleh kok, menggunakan pasal apa saja. Polisi juga memilih pasal juga bisa. Nah itu kalau orang belajar tetapi tidak terdidik. Oleh sebab itu kita menggunakan istilah pendidikan, di mana di sini bukan hanya kecerdasan otak yang dibangun, melainkan kemuliaan watak. Itu yang sering saya katakan, dia pendidikan. Saya bilang, gini loh, kalau saya dosen, kalau saya ngajar, kalau Anda hanya mau belajar dengan saya tuh ya gampang. Bahkan mungkin tidak usah datang. Anda baca buku sendiri, buka Google apa, Anda sudah bisa lebih tahu dari saya. Tapi saya datang ke sini, datang ke kelas ini, bukan untuk mengajar. Untuk apa? Untuk mendidik. Bahwa hukum itu mengandung pesan-pesan moral untuk kebaikan, untuk mencari menang. Bukan untuk mencari menang. Kalau orang terdidik itu menjadikan hukum untuk mencari benar. Ini benar, ini salah. Tapi kalau orang hanya belajar bagaimana caranya menang dari kasus ini. Nah saudara, saya gembira Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukumnya dalam refleksi ke-69 ini sudah memilih kata pendidikan untuk mendukung penegakan hukum. Nah ini lain lagi nih, penegakan hukum sekarang ini jadi masalah juga di tempat kita. Karena apa? Karena orang banyak yang hanya hukum itu belajar. Apa hukum belajar itu banyak sekali, tidak perlu apa etika, profesi, apa filsafat hukum itu gitu. Pokoknya tahu teknisnya, kalau pasal ini hadapi dengan pasal ini, kasus ini pasalnya gini. Lalu penegasan hukumnya siapa menang-menangan. Oleh sebab itu mari kita kembali dalami ilmu hukum itu melalui proses pendidikan, bukan hanya proses pengajaran. Di situ ada filosofi, kemudian ada operasional, kemudian ada moralitas dan keteladanan dari para pengajar. Sehingga bukan hanya ini loh ilmunya ini, kalau itu gampang bisa pakai WA saja, kamu baca pasal sekian buat paper saya nilai, kan bisa. Tapi kita mau mendidik gitu. Nah, dan pendidikan itu biasanya disampaikan oleh orang-orang yang betul-betul arif sebagai dosen, sebagai pengajar gitu. Nah, saudara sekalian, dalam kerangka inilah maka saya juga berharap ya agar Civitas Akademika Unhas terlibat aktif dalam mencermati berbagai masalah kebangsaan kita. Khususnya Fakultas Hukum ini harus aktif dalam diskusi dan diskursus masalah hukum yang terjadi di Indonesia saat ini, supaya juga turut memberikan sumbangsih pemikiran yang konstruktif bagi kemajuan pembangunan hukum nasional. Saya ingin sampaikan sebuah contoh bagaimana teman-teman dari Fakultas Hukum Unhas ini agar ikut berpartisipasi aktif ya di dalam diskursus
dan praktek penegakan hukum. Pada saat ini misalnya, pemerintah sedang membentuk tim kajian untuk menjajaki kemungkinan revisi atas Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena selama berlakunya hampir 13 tahun Undang-Undang ITE itu sudah menimbulkan banyak kontroversi. Katanya mengandung pasal-pasal karet, siapa yang disukai atau siapa yang membayar, proses hukumnya jalan sesuai dengan bayaran, sesuai dengan kesukaan. Sehingga disebut dalam ilmu hukum itu Undang-Undang ITE itu memuat pasal-pasal yang disebut hadzai artikelen. Pasal karet yang bisa digunakan kalau untuk si A ini tidak berlaku, kalau untuk si B berlaku. Kalau ini bisa diproses dengan ini tidak. Itu pasal karet katanya. Nah, pemerintah sekarang terbuka, mau revisi oke. Kita ini mau sama-sama baik kok, masa mau menolak revisi? Kalau memang perlu revisi Undang-Undang ITE itu, ya mari kita revisi. Berdasar diskusi dan diskursus tadi, Unhas, Fakultas Hukumnya, coba memberi pemikiran. Ini perlu revisi atau sekedar penafsiran? Silakan. Kita sudah bentuk 2 wadah. Mau yang mana? Gitu. Untuk kebaikan kita ke depan. Gitu. Ya. Mau revisi oke. Karena kita semua orang ilmu hukum tahu bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zamannya. Kan gitu. Kalau di dalam bahasa Arab itu ya, kan banyak itu sebenarnya kaidah-kaidah hukum bahasa Arab itu banyak, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Latin. Seperti asas legalitas, tunullum, delictum, nulla puna sine privialehe punali. Tidak bisa orang dihukum kalau tidak ada pemberitahuan, pemberlakuan lebih dulu. Kalau bahasa Arabnya itu kan ada wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, misalnya itu asas legalitas. Sama dengan perubahan hukum. Ubi societas ibius, di mana ada hukum di situ, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Kalau di dalam kaidah Islam tuh bunyinya la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wal awaid. Tidak bisa dipungkiri hukum itu selalu dan harus berubah sesuai dengan perubahan waktu. Ini waktu sudah 13 tahun. Wal amkan, tempatnya. Dulu hukum zaman Belanda itu lain, sekarang tempatnya Indonesia. Kita tidak harus ikut hukum Belanda, tidak harus ikut hukum Arab. Indonesia, amkan, tempatnya Indonesia ini. Ya, hukum Indonesia. Karena hukum itu berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Wal awaid, perubahan budaya masyarakat. Itu juga. Nah, ini yang mendasari undang-undang ITE yang sekarang akan diubah. Akan direvisi. Apakah akan direvisi betul? Kita nunggu dulu. Bagaimana hasil diskusinya, hasil tim ini. Kalau memang harus diubah, mari kita ubah. Kenapa juga takut-takut mengubah? Gitu. Kita punya cara untuk mengubah dan untuk memperbaiki ini semua. Sudah sekian. Demikian sambutan atau keynote speech dari saya. Silakan berdiskusi, berseminar. Saya melihat pembicaranya orang hebat-hebat yang insya Allah nanti bisa memberi masukan yang baik. Lembaganya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dipimpin oleh Bu Farida juga adalah lembaga yang hebat dan kredibel, sehingga juga akan menghasilkan bukan hanya sekedar tumpukan kertas, saudara. Bukan hanya sekedar tumpukan kertas, tetapi juga bisa bermanfaat untuk perbaikan materi-materi hukum kita ke depan maupun langkah-langkah penegakan hukum kita ke depan. Demikian sambutan ini, semoga apa yang kita hasilkan dari seminar ini menjadi sumbangsih kita semua bagi bangsa dan negara, khususnya bagi perkembangan dan pembangunan hukum nasional. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Yakin, usaha, sampai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.